show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Perang memang sesuatu yang sangat mengerikan, membahayakan, dan menyengsarakan bagi semua umat manusia. Halo cuy, balik lagi nih sama gua di Film Bang. Ayo, siapa yang klik video ini karena thumbnailnya? Film Red Sparrow rilis tahun 2018 bercerita tentang kisah seorang balerina yang harus banting setir menjadi agen mata-mata Rusia. Di tengah perjalanannya, dia malah membelot dan membela Amerika cuy. Jadi di sepanjang film, kita akan banyak diperlihatkan bagaimana Rusia mendidik dan merubah seorang balerina yang lemah gemulai nih menjadi sebuah senjata yang sangat mematikan cuy. Seperti apa kisahnya? Langsung aja yuk kita tonton bareng-bareng. Selamat menonton cuy. Dominika hidup hanya berdua dengan ibunya yang sangat ia cintai. Sehari-hari, ia selalu merawat ibunya yang sedang sakit. Di tempat yang berbeda, seorang agen rahasia lagi sibuk menerima sebuah pesan yang menyuruh ia cepat-cepat pergi dengan membawa sebuah pistol. Agen rahasia ini lalu pergi ke sebuah taman. Di tengah kegelapan malam, ia bertemu dengan seorang pria misterius yang memberinya sebuah pesan. Namun tiba-tiba polisi datang memperhatikan mereka. Agen rahasia ini pun menembakkan pistol supaya mencuri perhatian dari kepolisian. Polisi pun mengejar agen ini sampai ia terpojok dan ia berlindung di kedutaan Amerika cuy. Balik ke Dominika saat perawat datang, ia pun buru-buru pergi ke tempat pertunjukan di mana ia akan menari balet di sana. Nah, sebelum naik ke atas panggung, Dominika bertemu dengan pamannya yang bernama Ivan, yang bekerja sebagai seorang intelijen Rusia. Pamannya memperkenalkan Dominika pada temannya yang bernama Ustinov, pria Rusia yang sangat kaya raya cuy. Pertunjukan pun dibuka dengan beberapa balerina cilik menunjukkan bakatnya, lalu hidangan utama di malam ini yaitu Dominika muncul sebagai bintang utama. Semua mata dibuat kagum pada aksinya Dominika. Namun semua itu sirna saat teman duetnya tidak sengaja menginjak kakinya Dominika, membuat kakinya patah dan menghentikan karirnya. Dominika sendiri langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan secepat mungkin. Di sisi lain, agen rahasia yang bernama Ned ini sedang diinterogasi oleh temannya. Temannya mengungkapkan kalau mobil patroli tadi tidak berniat mengincar Ned, tapi dia memang hanya melakukan patroli rutin mencari narkoba. Nah, justru karena Ned menembak pistol, kepolisian Rusia mulai mencari tahu siapa orang yang bertemu dengan Ned ini. Orang ini dijuluki dengan nama Marble. Bahkan bukan hanya kepolisian, pihak intelijen Rusia juga mulai mencari tahu siapa Marble ini cuy. Pamannya Dominika yaitu Ivan sampai harus dipanggil oleh atasannya untuk mulai investigasi. Sedangkan Dominika hanya bisa meratapi nasibnya yang sangat tragis, harus pensiun dini dari dunia perbaletan. Kakinya patah yang berarti dia tidak dapat menari lagi. Singkat cerita, dengan koneksi yang Ivan miliki sebagai intelijen, Ivan memberitahu Dominika kalau apa yang terjadi pada dirinya sudah direncanakan cuy. Sonya, saingannya merencanakan untuk dengan sengaja mematahkan kakinya Dominika. Makanya Dominika tersulut emosi. Dia langsung datang ke tempat pertunjukan. Di sana ia bertemu dengan Sonya dan temannya yang mematahkan kakinya. Mereka lagi bercocok tanam. Tanpa rasa ragu ya, Dominika pun menggeplak mereka berdua hingga pergi ke akhirat. Setelah selesai dengan mereka berdua, Dominika harus kembali mengurus ibunya yang kini terbaring lemas di kamar mandi. Hal ini terjadi karena Dominika udah tidak sanggup membayar perawat yang merawat ibunya setiap hari. Akhirnya Dominika pun datang ke Ivan untuk minta pekerjaan. Jadi, intelijen Rusia membutuhkan informasi tentang Ustinov, asal uang dan semua bisnisnya. Dominika pun disuruh mendekati Ustinov dan mendapat kepercayaannya cuy. Dominika pun gak punya pilihan lain karena Ivan berjanji membayar perawatan dan pengobatan untuk ibunya Dominika. Untuk melancarkan aksinya, Dominika didandani secantik mungkin sehingga dengan mudah ia membuat Ustinov terpikat pada dirinya. Mereka pun pergi ke kamar dan Ustinov sudah siap menikmati Dominika. Saat Ustinov mau menggenjot Dominika, tiba-tiba muncul pria berhelm yang langsung menyembelih Ustinov. Ustinov tewas, Dominika pun kabur bersama pria ini. Mereka berdua pergi ke tempat rahasia yang di sana Ivan sudah menunggu mereka. Ternyata ini adalah ujian pertama bagi Dominika. Ivan mengajak Dominika untuk bergabung menjadi mata-mata Rusia yang disebut dengan Sparrow.
Lagi-lagi Dominika tidak punya pilihan lain karena nyawa ibunya ada di tangan Ivan. Singkat cerita, Dominika pun dikirim untuk belajar di sekolah mata-mata. Badai salju menyambut Dominika yang harus memasuki babak baru di kehidupannya. Seorang wanita tua bernama Matron menyambut Dominika di sekolah ini. Selama di sekolah, Dominika akan dipanggil dengan nama Katia. Matron pun dibuat bingung dengan keputusan Ivan yang merekomendasikan seorang balerina untuk menjadi mata-mata, cuy. Tapi ya udah, semua udah terjadi. Dominika atau sekarang Katia harus belajar di sekolah ini. Hari-hari berlalu, Matron memberikan pelajaran tentang perang dingin yang terjadi di beberapa negara. Para siswa di sekolah inilah yang akan menjadi garda terdepan bagi Rusia untuk melakukan penyelidikan bagi lawan-lawannya di perang dingin ini, cuy. Lebih lanjut, Katia dan Victor diminta maju ke depan. Mereka pun akan memperagakan manipulasi psikologis. Dengan entengnya, Matron minta Victor dan Dominika untuk membuka pakaiannya, cuy. Menunjukkan gunungnya pada semua orang, Matron berdalih bahwa tubuh mereka adalah milik negara. Jadi negara berhak menggunakan semua anggota badan untuk kepentingan negara. Selain Katia yang membuka bajunya, Matron juga menyuruh temannya untuk menghisap batang tumpul seorang narapidana. Bagi Matron, semua ini bertujuan untuk melumpuhkan para lawan supaya mereka hanya fokus pada keindahan tubuh wanita Rusia dan dengan mudah mereka mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Selain itu, Dominika dan kawan-kawan juga harus menyambut dan melayani para senior yang baru pulang dari tugas negara. Ya udah, mau nggak mau, Dominika pun mengajak mereka ke kamar dan terpaksa melayani mereka semua, cuy. Semua yang terjadi pada Dominika membuat dia merasa sekolah ini bukan sekolah mata-mata, melainkan sekolah pelacur. Karena dia sama sekali tidak mempunyai harga diri lagi, cuy. Tapi walaupun merasa seperti pelacur, Dominika melawan saat ia ingin digenjot dari belakang. Tanpa ragu, dia gebuk temannya hingga babak belur. Sebagai hukumannya, Dominika harus digenjot di depan semua orang. Dominika pun tidak bisa melawan. Ia membuka bajunya setelah menunggu 7 hari 7 malam. Tapi roket pria ini tidak mendarat, cuy. Ternyata dia lemah syahwat. Singkat cerita, kita kembali ke agen rahasia yang di awal film tadi. Aksinya tadi berbuntut panjang. Dia akan dibebas tugaskan. Tapi agen ini berusaha meyakinkan kalau Marble tidak mudah percaya dengan agen baru. Akhirnya, agen ini dipindahkan dari Rusia ke Budapest untuk sementara waktu. Hari-hari berlalu, Matron memuji Dominika dengan sangat baik melalui semua pelajaran dan ujian di sekolah ini. Bahkan karena hal ini, dia pun langsung diberi tugas lapangan pertama. Ivan menyuruh Dominika untuk mendekati agen rahasia yang ada di Budapest tadi. Oleh karena itu, Dominika diberi paspor dan identitas baru yang bernama Katarina. Dia pun beres-beres dan langsung berangkat menuju Budapest. Sampai di Budapest, Dominika atau sekarang Katarina akan ditinggal di sebuah apartemen bersama Sparrow lainnya yang bernama Marta. Selama di Budapest, Dominika harus melapor ke anak buah Ivan yang bernama Volontov. Nggak perlu waktu lama ya bagi Dominika untuk dekat dengan agen Ned. Dengan tubuh aduhai mantap mempesona, Ned langsung dibuat terpikat pada Dominika. Tapi di sini Ned dengan mudah menyadari kalau Dominika adalah mata-mata Rusia, cuy, yang memang ditugaskan untuk mendekati dirinya nih. Tapi di dalam hatinya Dominika menaruh dendam pada Ivan yang menjerumuskan dia menjadi mata-mata dan masuk ke sekolah pelacur. Jadi Dominika sepertinya lebih memilih berkhianat pada Rusia dan mendekat ke Amerika. Dengan tubuh yang dimiliki Dominika ya, tentu dengan sangat mudah dia dapat membuat Ned menjadi jatuh hati dan mudah diperdaya oleh dirinya. Tapi dirinya dikejutkan dengan tubuh Marta yang sudah beku dan tercincang oleh pria berhelm yang membunuh Ustinov di awal film tadi. Pria ini bernama Matorin yang memang tugasnya sebagai algojo. Marta sendiri dihabisi karena dia tuh dianggap gagal melakukan tugasnya. Marta ditugaskan untuk mencari data rahasia bernama Swan. Tapi hal ini tidak membuat Dominika gentar. Dia malah semakin dekat dengan Ned dan malah membuka jati dirinya. Dominika menceritakan kisah hidupnya yang ditumbalkan oleh pamannya menjadi mata-mata. Ned mulai terbawa suasana. Ia pun menceritakan hubungannya dengan Marble dan mengajak Dominika untuk membelot, berkhianat, bekerja sama dengan dirinya sebagai agen Amerika. Akhirnya Ned menghubungi temannya di Amerika dan Dominika membuat perjanjian dengan agen Amerika kalau dia akan menukarkan informasi berharga untuk Amerika supaya mereka percaya nih. Untuk langkah awal, Dominika diberikan uang $30.000 di sebuah rekening.
Jadi Dominika akan menggantikan tugas Martha. Dia akan bertemu dengan seorang senator bernama Stephanie. Stephanie ini memegang sebuah data rahasia, yang mana seharusnya data ini akan diberikan Martha dan dipegang sama Rusia cuy. Tapi dengan perjanjian yang dilakukan oleh Dominika, data ini diberikan kepada Amerika. Singkat cerita, data rahasia sudah berhasil diambil dan diamankan oleh Amerika. Stephanie pun dapat uang 250.000 sebagai uang suap dan tanda terima kasih. Tapi setelah pulang dari hotel, banyak agen Rusia yang ada di sekitar Stephanie. Dia pun panik dan berjalan hingga tertabrak sebuah truk. Lebih parahnya lagi, Ivan sudah mengetahui kalau Dominika ternyata berkhianat dan lebih memilih Amerika dibanding negaranya sendiri. Akhirnya Dominika diterbangkan ke markas intelijen Rusia. Di sana Ivan sudah menunggu untuk melakukan penyiksaan pada Dominika. Berbagai penyiksaan harus Dominika rasakan, tapi di sini Dominika mengaku tidak terlibat dan tidak berkhianat pada Rusia. Karena sudah babak belur, Dominika pun dipulangkan ke Rusia dan bertemu dengan ibunya dalam keadaan yang sangat memprihatinkan cuy. Setelah dipulangkan, Dominika kembali dekat dengan Ned yang kali ini hubungan mereka jauh lebih intens. Lebih dari sekedar agen mata-mata. Sebenarnya Ivan dan bosnya yang bernama Zakharov mengetahui hal ini cuy. Tapi mereka justru membiarkan supaya Dominika bisa menggali informasi lebih jauh lagi. Hingga suatu malam Matorin datang untuk menghabisi Ned. Dominika berpura-pura akan menghabisi Ned yang dimana dia malah membunuh Matorin dibantu oleh Ned. Matorin pun tewas walaupun Dominika dan Ned harus bersimbah darah. Dominika pun dibawa ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit inilah Dominika didatangi oleh Jenderal Vladimir, orang yang Dominika cari selama ini. Jenderal Vladimir inilah yang disebut sebagai Ned sebagai Marble. Jenderal Vladimir seorang jenderal tapi dia juga membantu Amerika, double agent yang mengkhianati Rusia. Di sini Jenderal Vladimir memberikan Dominika pilihan, menyerahkan dirinya dan Dominika akan mendapat penghargaan dan kenaikan jabatan. Vladimir dihukum seberat-beratnya karena berkhianat pada Rusia, atau Dominika bergabung bersama Vladimir untuk menjadi double agent Rusia dan Amerika. Akhirnya Dominika menelpon bos Zakharov. Dominika memberitahu siapa Marble sebenarnya. Untuk itu Dominika meminta melakukan pertukaran. Jadi Dominika minta menukar Marble dengan Dominika ini cuy. Di sini terlihat Zakharov sangat kaget dan shock mendengar siapa Marble sebenarnya. Lalu terjadilah peristiwa penting di sebuah bandara. Dominika, Ned, dan beberapa agen Amerika lainnya. Tapi bukan Vladimir yang ditukar, melainkan pamannya sendiri, yaitu Ivan yang Dominika tukar. Nah, di sini Dominika tersenyum puas karena dendam yang terbalaskan. Ternyata secara diam-diam Dominika menyusun rencana untuk menjebak Ivan tanpa sepengetahuannya. Dari membuat rekening atas nama pamannya, lalu minta Amerika mentransfer uang $250.000 ke rekeningnya dia cuy. Lalu dia juga memberikan harddisk berisi data palsu dan menaruh gelasnya Ivan di rumah agen Ned yang semakin memperkuat kalau Ivan adalah pengkhianat yang dicari Rusia. Nah, nasibnya Ivan sendiri harus berakhir di sini. Baru beberapa langkah, tiba-tiba ada sosok penembak jitu yang melepaskan peluru menembus kepalanya Ivan, yang sudah pasti membuat Ivan langsung tewas. Karena pencapaiannya ini, Dominika diberikan penghargaan dan diangkat menjadi bagian penting di intelijen Rusia. Di akhir film, Dominika menerima telepon dari Ned, seorang mata-mata Amerika yang membuat dirinya jatuh cinta. Begitulah alur cerita dari film Red Sparrow. Pada akhirnya, Dominika berhasil membalaskan dendam pada pamannya sendiri yang menjerumuskannya ke sekolah mata-mata atau sekolah pelacur ya bagi Dominika. Yang dimana selanjutnya Dominika menjadi bagian penting mata-mata Rusia, yang di sisi lain dia juga meneruskan kiprahnya Vladimir sebagai double agent di badan negara Rusia. Semua yang dilakukan Dominika ini murni karena masalah personal dengan pamannya. Bagaimana film ini menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Makasih yang udah nonton, like dan subscribe supaya nggak ketinggalan update film menarik lainnya cuy. Stay safe, don't die outside. Bye-bye.